welcome to my podcast channel yang akan nemenin kalian di waktu senggang untuk share life stories about humans and news update. So stay tuned and enjoy the podcast. See ya! Oke guys, balik lagi di podcast channel sambil seruput. So kali ini gue masih bahas tentang COVID-19. Dan spesial guest kali ini jauh-jauh datang dari Manado. Ya sebenarnya accident sih, karena dia libur dan kebetulan liburnya cukup panjang akibat COVID-19 ini. So gue mau tanya-tanya tentang COVID-19 di daerah tempat kelahiran gue saat ini, ya karena gue saat ini stay-nya di Depok. Ya kebetulan doi ini adalah sepupu gue, so mau cari info nih dari dia. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Yes. Iya, makasih. Perkenalkan, nama gue Moti. Gue sekarang lagi kuliah di Universitas Samratulangi semester 6. Semester 6, jurusannya? Jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika, gila udah semester 6 ya kok ya. Iya. Ya gue panggil Koko karena ya udah biasa dari kecil sih panggil Koko. Udah biasa. Oke, jadi nih kok apa yang Koko tahu nih tentang COVID-19? COVID-19 itu Atau corona ya, virus corona. Atau corona ya. Mula-mula itu yang kita kenal sih, seperti yang sudah berita-berita sampaikan dari tahun lalu. Bahwa COVID-19 itu merupakan suatu penyakit yang menyerang bagian pernafasan. Ya. Nah, lalu mungkin dari tahun lalu dia terlihat di daerah Cina, tetapi semakin kemari semakin menyebar, termasuk di Indonesia juga. Iya, jadi kita udah kena juga ya, udah kena juga kita. Nah, karena special guest dari Manado, so gue mau tanya-tanya ini soal tentang yang di Manado. Jadi kok semenjak COVID-19 ini ada di Manado, nah gimana kondisi di Manado saat ini gitu? Untuk sekarang ini kondisi di Manado ini, masalah COVID-19 yang sekarang memang sudah positif mengalami penyakit ini. Jadi di Manado udah ada? Sudah ada. Baru 2 orang. 2 orang. Ya. Baru berarti makan banyak ya? Iya. Lalu? Mudah-mudahan tidak banyak. Nah, sementara ini pemerintah sudah melakukan suatu upaya kebijakan untuk melakukan social distancing dan berbagai macam seperti kuliah di rumah, kerja di rumah, dan dapat dilakukan secara online. Berarti bukan karena belakangan ini kan taunya di Jakarta juga doang gitu. Iya. Tapi dari informasi yang didapat ini ternyata daerah-daerah udah lakukan social distancing juga. Betul. Terus WFH, work from home, sama belajar di rumah ya. Iya. Home learning. So, apakah di Manado ada lockdown gak sih? Atau cuma social distancing doang? Sebetulnya Ci, kalau misalkan bilang lockdown itu pemerintah sudah upayakan, tetapi dilihat juga sih dari kebiasaan masyarakat itu sendiri bahwa mereka harus mempunyai kesadaran tiap masing-masing. Di sini pemerintah sudah membuat kebijakan kalau misalkan semua warga yang tidak keperluan lebih begitu, tidak mempunyai urusan yang penting lah atau apalah, tidak perlu keluar dari rumah. Nah, di sini pemerintah sudah mengerahkan segala keamanan, segala cara, baik itu sudah diteriak-teriakin juga ya, lihat video. Karena ada video yang viral. Iya. Jadi video yang viral itu kebetulan masuk kalau nggak salah di grup keluarga. Iya. Jadi polisi tuh udah teriak-teriak di pinggir jalan untuk menyarankan di rumah aja gitu ya. Betul. Lalu apa lagi kok? Dari situ sih pemerintah juga udah menyuruh ke lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas atau sekolah untuk memperpanjang proses kegiatan belajar di rumah itu sendiri. Oh, berarti tadi
kalau di pendidikan kan misalnya di Depok sendiri awalnya kan cuma seminggu 2 Iya, minggu. betul. Terus berarti diperpanjang juga dong berarti. Kalau dari gue sendiri di universitas itu kan semula dari tanggal 16 kemarin nih, 16 Maret sampai ini tanggal berapa? Ini tanggal 28. Oh iya. Berarti tanggal 30 itu seharusnya udah masuk nih kemarin. Jadi cuma liburnya 2 minggu. Tetapi dengan kebijakan pemerintah yang sekarang, akhirnya dikeluarkan surat keputusan dari rektor untuk memperpanjang hari belajar di rumah atau work from home itu sendiri sampai bulan Mei tanggal 29. Oh, makanya pantesan pulang ke Depok ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya Doi masih baru nyampe banget nih, baru mandi dan bersih-bersih segala, terus ya udah mumpung lagi ada waktu ditariklah sebentar untuk ngobrol-ngobrol. Jadi jadi kesimpulannya sebenarnya di daerah-daerah pun udah lakukan pemerintah di daerah udah lakukan kayak kebijakan-kebijakan untuk supaya rakyatnya kerja di rumah, belajar dari rumah gitu ya kok ya. Berarti ya sebenarnya seluruh di Indonesia mungkin pemerintah sudah menyarankan itu. Cuma balik lagi karena kebutuhan masyarakat mungkin beberapa masih ada yang sering keluar-keluar. Iya, betul. Di sana sendiri sebetulnya kebanyakan baik itu mahasiswa, baik itu pekerja biasa, semua sudah memiliki kesadaran. Namun balik lagi ke skala prioritas dari masing-masing orang tersebut. Ada orang yang memang harus melakukan kegiatan di luar seperti ojek online. Dia harus mencari nafkah untuk berkeliling di sekitar Manado situ untuk mendapat uang dari situ untuk mata pencahariannya itu. Untuk makan. Iya. Iya, sama juga di Jakarta juga kasihan sih ojek online dan betul. mungkin pedagang yang gerobakan atau pedagang-pedagang kecil ya. Berarti di Manado juga sebenarnya masih banyak orang-orang kalau dibilang untuk nggak patuh, nggak juga karena mereka punya kebutuhan ya, kayak mereka butuh cari nafkah untuk keluarganya. Nah, sejauh ini ada nggak sih pemberitaan gitu dari Manado atau info-info yang masyarakat atau misalnya teman-teman dari Koko sendiri kayak ngeluh nih gara-gara COVID-19 akhirnya pendapatan kurang bla 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 segala. Mungkin kalau dari teman-teman kampus ya ini ya. Kalau teman-teman kampus relatif sih Ci. Ada yang bilang senang karena dia suka libur, ada yang bilang karena masuk belajar di rumah tetapi banyak tugas yang diberikan oleh dosen. Akhirnya iya. Banyak cerita sih Ci. Jadi tetap dari masing-masing orang suka sama enggaknya. Ada yang suka karena liburnya, ada yang kesel karena tugasnya banyak. Tergantung pendapat orang masing-masing. Iya sih. Ya udah. Jadi kesimpulannya sih sama aja ya, semua daerah lagi bener-bener pemerintahnya menyarankan untuk tetap di rumah, stay at home, study at home, and then work at home. Jadi semuanya balik lagi ke rumah supaya dampak dari penyebaran virus ini makin berkurang lah ya. Betul. Ya semoga kita semua dan termasuk keluarga-keluarga yang di Manado juga ya sehat-sehat. Tante-tante udah tua-tua, semuanya sehat. Yang di Jakarta sini juga sehat-sehat, dan kalian juga semua para pendengar juga sehat-sehat. Patuh untuk informasi atau untuk peraturan-peraturan dari pemerintah, karena pemerintah kan juga mereka punya beban tersendiri juga untuk untuk melindungi lah istilahnya rakyatnya. Jadi sebagai warga negara juga baiknya juga harus patuh supaya nggak banyak korban-korban lain yang akhirnya kena virus itu, dan ya kan balik lagi dari keluarga-keluarganya juga pasti sedih. Betul. Oke deh Ko, thank you untuk waktunya ya Ko. Iya, makasih. So teman-teman tetap stay healthy, tetap stay at home, dan juga jangan sampai ke bawah stres, tetap enjoy untuk melakukan hal-hal positif selama WFH dan learn at home ya.
home learning ya, itu aja. Oke, sampai jumpa di kesempatan podcast selanjutnya. See ya.